Shalom adik-adik, apa kabar semua? Dalam keadaan sehat dong? Iya, harus sehat. Selain harus sehat, adik-adik juga harus semangat dan sukacita. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita harus saat teduh nih adik-adik. Saat teduh dimulai. Selesai. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu buah lagu yuk yang berjudul Semesta Bernyanyi. Alam raya menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasyurkan karya tangannya. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah puji agungkan namanya. Yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah puji agungkan namanya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatilah kami, sertailah kami, dan tuntunlah kami dengan roh kudus-Mu ketika kami yang mau mendengar firman Tuhan. Dan ajarilah kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, mari kita siapkan Alkitab kita. Masih ingat khotbah minggu lalu tentang Allah yang menciptakan semuanya, langit, bumi, dan segala isinya. Dan minggu ini masih berkaitan dengan itu. Mari kita buka dari kitab Kejadian, pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Amang akan membacakannya, mari ikuti dengan seksama. Kejadian 2, ayat 1 sampai 11. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi,
Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Demikian tertulis dalam kitab Kejadian. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, minggu lalu sudah dibahas tentang Allah menciptakan semuanya. Dengan firman-Nya dia berkata, jadi maka jadilah. Manusia diciptakan laki-laki dan perempuan, segambar dan serupa dengan Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ingat pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Masih ingat kan? Ayo kita mengucapkannya bersama-sama, ikuti amangnya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Itu pengakuan iman kita. Artinya kalau orang Kristen, dia pasti tahu imannya apa. Dikatakan aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, pencipta semesta langit dan bumi. Minggu lalu sudah dibahas, hari ini dikatakan ternyata manusia diciptakan Tuhan itu dari debu tanah. Lalu Tuhan mengembuskan nafasnya. Tuhan kasih nafasnya. Nafas Tuhan yang membuat debu tanah itu menjadi hidup. Menjadi makhluk hidup. Di situ adik-adik. Artinya apa? Mau dibilang begini. Kita manusia kalau kita lupa bahwa yang membuat kita hidup adalah nafas Tuhan, roh Tuhan, bahaya. Orang menjadi sombong, tinggi hati, congkak, serakah. Itu semua akar dosa. Oleh karena itu harus kita ingat bahwa aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Artinya saya percaya Tuhan semesta alam, Dia yang memberi saya hidup, mata, perasaan yang kelihatan, telinga yang tidak kelihatan, pikiran, perasaan, itu dia. Bahkan Tuhan ciptakan semuanya yang mendukung kehidupan kita. Tuhan beri kita pakaian melalui orang yang mengasihi kita, orang tua kita, ya kan? Tuhan memelihara kita. Itu yang dikatakan ayat hari ini. Bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatunya, bahkan membuat pohon, membuat segala sesuatu. Bahkan di Taman Eden itu ada satu sungai yang mengalir dan membagi 4 cabang. Dikatakan di ayat 11 tadi, mengalir ke tanah Hawilah tempat emas ada. Artinya apa? Semua kekayaan, kemewahan, bahkan kebudayaan besar itu berasal dari Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, aku mau mengatakan gini, kita harus ingat Tuhan pencipta kita. Kita dari debu tanah. Nah, oleh karena itu, apa artinya hidup kita? Hidup kita, katekismus kita ngazari ini, bahwa Tuhan melindungiku, Tuhan memelihara hidupku, dan hidupku adalah untuk taat,
memuji, melayani Tuhan. Adik-adik yang kasih Tuhan, jangan lupa bahwa hidup kita adalah untuk taat kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana saya mau taat, patuh kepada Tuhan? Bagaimana saya menghormati Tuhan? Ingatlah, nafas Tuhan yang membuat kita hidup. Oleh karena itu kita perlu satu hal, ingat kembali selalu kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Sabat. Di hari ke-7 Tuhan berhenti. Dia berhenti dan tinggal bersama seluruh ciptaannya. Hari ke-7, titah keempat mengatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Supaya apa? Kita kembali kepada Tuhan, sang hidup kita. Sama seperti handphone, itu kan perlu dicas supaya berdaya, supaya bisa dipergunakan. Atau apa ya? Kita harus kembali diberi power, diberi daya. Itulah gunanya hari Sabat. Sabat adalah saat kita kembali berhubungan kembali dengan Tuhan. Jadi kalau anak-anak Tuhan, supaya kita taat dan melayani Tuhan, supaya tidak jadi sombong, tidak jadi congkak, tidak jadi serakah, bahkan mau melayani Tuhan, mengakui Tuhan, ingat, jangan pernah tinggalkan ibadah minggu. 1. Selalu ingat kembali kepada Tuhan. Sampai kalian tua harus ingat ini. Ingat kembalilah kepada Tuhan. Sabat hari ke-7. Buat kita Kristen, hari Sabat adalah minggu. Kenapa hari Minggu? Karena disitulah kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus bangkit mengalahkan dosa. Di situ juga hari Minggu kita merayakan yang namanya Pentakosta. Hari turunnya Roh Kudus. Dengan demikian anak-anak Tuhan, sekolah minggu, orang tua, orang dewasa, ketika beribadah di hari Minggu, dia kembali merayakan kemenangan bersama Tuhan dan dimampukan untuk berjalan dalam kehidupan mereka. Sepanjang hidup kita tetap membutuhkan Tuhan. Nah, oleh karena itu adik-adik yang kasih Tuhan, ingat selalu. Ingat hari Sabat supaya kita ingat bahwa kita adalah ciptaan Tuhan dan kita butuh untuk tetap berhubungan dengan Tuhan. Selamat hari Minggu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kemurahan dan kasih-Mu pada kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, sesungguhnya kami adalah ciptaan Tuhan dan nafas Tuhan saja yang membuat kami hidup. Terima kasih Tuhan, berkati kami anak-anak Tuhan. Dan biarlah dalam hidup kami, sepanjang hidup kami selalu mengingat Tuhan pencipta kami. Dan kami kembali dan kami taat melayani Tuhan sepanjang hidup kami. Dan kami memakai waktu yang ada, terlebih lagi untuk ibadah minggu, untuk kembali kepada Tuhan. Supaya jiwa kami kembali disegarkan, kami berhubungan kembali dengan sumber kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, Engkaulah hidup kami. Dari Engkaulah kami beroleh hidup. Engkaulah sumber hidup kami. Dan biarlah segala kehidupan kami dan keberadaan kami boleh pakai untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali. Horas. Hai, Shalom, selamat hari Minggu. Wah, kakak senang banget nih bisa ketemu adik-adik di ibadah sekolah minggu. Walaupun kita belum bertemu langsung, tetapi kita bisa bertemu lewat ibadah online ya adik-adik. Dan kakak senang banget adik-adik hadir di sini. Berarti adik-adik ingat hari ini adalah hari Minggu untuk harinya Tuhan beribadah kepada Tuhan. Nah, berhubungan dengan itu, tadi kita udah mendengarkan khotbah dari Amang Pendeta. Kalian pasti sudah pegang Alkitab dan buku ya adik-adik. Kalau kalian tadi mendengarkan, kalian pasti tahu firman Tuhan hari ini diambil dari mana? Iya, betul. Dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 11. Tentang apa ya? Penciptaan. Kurang tepat sedikit lagi. Iya, betul. Tentang setelah penciptaan. Tuhan Yesus menciptakan seluruh dunia beserta isinya di dalam 6 hari. Kita diciptakan pada hari yang ke-6.
Dan hari yang ketujuh adalah hari Tuhan beristirahat, adalah hari Sabat. Bagi orang Kristen, hari Sabat itu adalah hari Minggu. Kenapa coba hari Minggu? Siapa yang ingat kemarin kita habis memperingati hari apa di bulan April? Iya, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Itu adalah hari Paskah. Hari Paskah jatuh pada minggu Selain itu apalagi kemarin yang bila Roh Allah ada. Hari apa? Iya, hari turunnya Roh Kudus. Itu juga jatuh pada hari Minggu. Beberapa alasan tersebut menjadikan bahwa hari Minggu adalah harinya Tuhan. Dan hari ini kita beribadah karena hari ini harinya Tuhan. Walaupun setiap hari-harinya Tuhan, kita mempersiapkan satu hari khusus untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, dalam titah yang keempat juga disebutkan bahwa ingat dan kuduskanlah hari Sabat, yaitu untuk beribadah. Kak, kenapa sih penting banget untuk beribadah? Kenapa sih penting banget untuk sekolah minggu? Kenapa coba? Iya, karena untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita kan makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Minggu lalu, kakak sekolah minggu sudah menjelaskan bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Wah, begitu hebat ya karya Tuhan terhadap semuanya, dan kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka dari itu, sudah sewajarnya kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa sih kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan? Penting banget ya? Penting adik-adik. Kenapa penting? Supaya kita harus punya rasa bersyukur. Supaya dalam hati kita selalu ada rasa bersyukur. Supaya dalam hati kita selalu ada rasa memerlukan Tuhan di dalam hidup kita. Iya, pasti kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Kenapa lagi? Ayo, supaya apa? Kita beribadah terus. Iya, betul. Supaya kita merasakan berkat-berkat Tuhan. Kenapa sih begitu? Emang kalau nggak beribadah kita nggak bisa merasakan berkat Tuhan? Terkadang di dalam hidup kita banyak sekali hal-hal yang kurang berkenan di hati kita. Itu yang membuat kita suka komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih kayak begini? Kenapa sih teman saya bisa punya ini, saya nggak punya? Kenapa sih saya dikasih sakit? Kenapa sih? Kebanyakan kenapa-kenapanya, kebanyakan mengeluhnya. Jangankan mengeluh, kadang kita marah sama Tuhan. Tuhan, gimana sih? Kok saya nggak dikasih masuk SMP ini, padahal saya sudah belajar dengan rajin. Tapi saya nggak bisa masuk SMP itu. Katanya Tuhan memberkati saya. Nah, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita yang ada hanya mengeluh. Padahal Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Bisa jadi nih, adik-adik minta masuk SMP, katakanlah SMP 19. Padahal adik-adik diterimanya di SMP 110. Kalian marah sama Tuhan, kalian komplain sama Tuhan. Nah, kita nggak tahu ya adik-adik, rencana Tuhan itu begitu hebat. Kita berencana tetapi Tuhan yang menentukan. Kenapa? Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Bisa jadi kalau kita masuk SMP 19, kita jadi kerepotan tiap hari. Kita tahu SMP 19 jauh sekali adik-adik. Di Blok M, macet, repot. Nah, kalau kita masuk SMP 19, misalnya adik-adik dikasih Tuhan masuk SMP 19, bisa jadi adik-adik malah setiap hari kecapean. Jadi tidak konsen belajar. Belum lagi ada tawuran, berantem. Nah, kalau misalnya di SMP 110 ataupun di SMP yang kalian dapat dekat rumah, kalian bisa konsen belajar. Kalian tidak perlu capek-capek bangun pagi. Kalian tidak perlu menghadapi macet. Kalau kita sudah berusaha belajar dengan baik, tetapi kita tidak bisa masuk sekolah yang kita inginkan,
yakin dan percaya Tuhan kasih yang terbaik buat kita. Nah, itu dia, makanya kita selalu harus mendengarkan firman Tuhan. Kita harus selalu beribadah supaya yang ada dalam hati kita bukannya amarah, bukannya kesel-kesel, tetapi selalu rasa syukur, selalu rasa terberkati, selalu pikiran yang positif. Gitu adik-adik. Nah, kakak ada cerita lagi nih, inspirasi. Ada seorang ibu, dia seorang penjual tempe. Hidupnya hanya dari menjual tempe. Dan tempenya dia buat sendiri adik-adik, bukan dia beli dari orang lain terus dia jual, tapi dia buat sendiri. Suatu hari, dia seperti biasa memasak tempe untuk dijual. Ketika dia mau berangkat pagi-pagi, dia periksa tempenya. Belum mateng. Terus dia bilang, aduh gimana nih? Sudah waktunya nih saya mau berangkat, tapi belum mateng. Ah yaudah deh, saya berdoa sama Tuhan. Saya yakin Tuhan pasti mematangkan tempe saya. Soalnya kalau saya nggak bisa jualan, saya nggak bisa kasih makan anak-anak saya nanti. Akhirnya dia berdoa, Tuhan dengan kuasa-Mu saya percaya bahwa Engkau akan mematangkan tempe ini begitu saya selesai mandi. Dia mandi adik-adik dengan yakinnya. Selesai mandi, dia mau berangkat. Ah pasti udah mateng nih dibuat Tuhan. Dia buka, kok belum mateng juga ya? Aduh gimana ya? Saya percaya ketika saya dalam perjalanan pasti Tuhan mematangkan doa saya. Saya berdoa lagi, Tuhan gak apa-apa deh belum matang saya habis mandi. Dalam perjalanan matangkan tempe saya ya Tuhan. Ketika saya sampai saya bisa jualan karena tempe saya udah matang. Dia yakin dan percaya. Dia jalan dengan semangatnya sampai ke pasar. Dia buka tempenya. Belum matang juga. Nah, dia mengeluh atau tidak? Tidak adik-adik, dia tidak mengeluh. Dia tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati dia. Dia berdoa lagi, masih pagi belum ada pembeli. Saya berdoa, nanti kalau begitu sudah mulai ada banyak orang pembeli, pasti udah matang. Saya berdoa, Tuhan saya yakin dan percaya Engkau akan mematangkan tempe saya begitu pembeli-pembeli sudah datang, begitu pasar buka. Ketika dia duduk dengan yakin, dia tidak buka tempenya. Lalu pasar sudah buka, ketika para pembeli sudah datang, asik, pembeli udah datang nih, pasti tempe saya udah matang nih. Terus dia buka, loh kok belum matang juga? Gimana ya Tuhan? Saya sudah 3 kali berdoa, saya yakin dan percaya sama Tuhan, tapi kok Tuhan belum mematangkan tempe saya? Kenapa ya? Ada keraguan, ada rasa dalam hati di ibu ini, kenapa ya? Tapi dia tidak mengeluh karena dia ibu yang seorang Kristen yang selalu bersyukur, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia tetap punya rasa pengharapan. Tapi dia juga tidak bisa jualan karena tempenya udah gak matang. Dia berpikir, kenapa ya? Kenapa ya tempe saya belum matang? Dia hanya duduk termenung, dia lihat teman-temannya sudah menjual tempenya. Hari sudah semakin sore, tempenya juga belum mateng. Dia belum buka ya adik-adik. Hari sudah mau gelap, aduh teman-teman saya tempenya udah pada habis nih. Saya belum kejual juga satupun. Dia duduk termenung, apa ya maksud Tuhan dalam hidup saya hari ini? Akhirnya ada seorang ibu-ibu, orang kaya adik-adik, datang cuk. Dia bingung, aduh gimana ya, ibu ada tempe yang belum matang nggak? Terus dia bilang, loh kok ada ibu yang menanyakan tempe belum matang? Terus ibu yang pembeli tadi datang ke ibu ini, ibu jual tempe yang belum matang nggak? Terus dia bilang, iya bu, tempe saya memang belum matang, masih setengah matang. Ibu mau beli berapa? Saya mau semuanya. Katanya, boleh nggak saya beli semuanya? Boleh bu, katanya. Ibu penjual tempe ini senang sekali, dia bersyukur sekali kepada Tuhan. Tapi dia bertanya, Bu, kok beli tempenya yang belum matang? Orang-orang cari tempe yang udah matang loh, Bu. Oh iya, saya mau kirim tempe ini ke anak saya yang ada di Inggris. Anak saya senang sekali makan tempe. Nah, supaya tempenya segar, saya cari yang setengah matang. Jadi dalam perjalanan ke Inggris, nanti sudah matang tempenya. Jadi dimakannya lebih segar.
Oh begitu ya Bu, iya. Ya udah deh, ini Bu semuanya. Ibu kan tadi minta semuanya. Iya saya minta semuanya. Terima kasih ya Bu, sama-sama, kata si ibu pembeli. Nah ternyata Tuhan punya maksud yang lebih hebat kepada ibu penjual tempe ini. Tempenya habis terjual dan si ibu pencari tempe setengah matang tadi juga mendapatkan tempe yang diinginkannya. Begitu luar biasa ya Tuhan. Begitu luar biasa maksud Tuhan dalam hidup kita. Nah adik-adik, supaya kita punya rasa selalu bersyukur, berpositive thinking, kita mendekatkan dirilah kepada Tuhan. Jadi yang keluar dalam hati kita bukannya keluhan, bukannya makian, bukannya amarah, tetapi rasa syukur, rasa berterima kasih, dan juga positive thinking. Nah, mulai hari ini kita rajin beribadah ya adik-adik, kita rajin baca firman Tuhan supaya kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya adik-adik, supaya kita bisa merasakan berkat Tuhan yang begitu banyak di dalam hidup kita. Nah, kakak ada lagu nih. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Setiap hari adalah harinya Tuhan, tapi kita siapkan satu waktu khusus untuk Tuhan, beribadah, membaca firman Tuhan. Ya adik-adik, nah sebelum kita selesai, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah belajar mengenai firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, agar kami selalu mengingat hari-Mu ya Tuhan, agar kami selalu bisa beribadah untuk mendengarkan firman-Mu. Agar dalam hidup kami selalu bisa merasakan berkat yang begitu banyak yang Engkau berikan kepada kami, agar kami tidak hanya mengeluh, agar kami tidak hanya marah-marah, tapi kami punya rasa bersyukur kepada Engkau, dan kami selalu mendekatkan diri kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pimpin hidup kami, berkati agar minggu depan kami juga bisa beribadah lagi. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan, dadah.